nggak apa-apa ya, daripada kendor. Kalau kendor ya istri nggak mau, pinginnya yang kenceng. Jangan begitu mas bro, nanti nggak berdedikasi. Bodoh amat, emang gua pikirin ya. Ini kalau mau beli sendok, sendok bukan sendok ya, apalagi cebok. Sendok gandeng the sandbox Museum British bakal terjun ke Metaverse dan luncurkan koleksi NFT digital. Aduh, mantap, ngatel lagi. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua, dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Mudah-mudahan ya berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang paling ganteng sedunia, yang paling cakep sedunia, yang paling rusuh sedunia, yang paling macam-macam sedunia, apalagi yang paling jelek sedunia. Bodoh amat, yang penting Mas Bro akan mengedukasi orang-orang yang gampang, orang-orang yang nurut, orang-orang yang pemula, yang masih bersih ya, orang yang belum kenal racun meme coin. Jangan beli meme coin, makin jengking makin kere, itu betul. Nggak 1-2 kali ya, berkali-kali tiap hari laporan ke Mas Bro, bukan 1-2-3 kali orang ya, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ya. Banyak sekali orang-orang yang bangkrut di meme coin, nggak main-main, nggak macem-macem. Itu betul apa adanya. Mas Bro akan memberikan edukasi yang mantap-mantap buat yang baru-baru, yang pemula-pemula, supaya ngerti, supaya tahu, supaya sadar, supaya menjadi jutawan ya, bukan menjadi kere ya. Kita akan didik yang betul di sini ya. Akan saya gembleng yang masih putih ya, yang masih bersih, yang belum tercemar dengan pikiran-pikiran kotor, hayalan meme coin, RP1 ya, juntrungan apa itu, omong kosong ya. Jangan dilihat dari Shiba dulu. Shiba itu dulu ya CRO yang kena. Shiba itu dulu semua orang turun gunung, Well ETH turun gunung, yang punya BTC turun gunung, semua paus turun gunung, semua pelaku pasar, orang-orang berduit tumplek blek masuk Shiba. Makanya Shiba sampai jadi 6 top CMC dulu rame ya. Itu dulu yang terkenal baru Shiba. Lah sekarang bubble ya, meme koin banyak, koin yang berfundamental banyak ya, nyemprot lagi ya. SRP lagi booming, Cardano lagi mantep ya, Web3 lagi hebat-hebatnya ya, digembar-gemborkan sana sini, yang berfundamental banyak. Apalagi Metaverse, Jepang negara kecil mau dibikin Metaverse dengan digelontorkannya uang bertriliunan, mau digoncang dengan Metaverse. Apa nanti yang orang pada nggak beli Metaverse dan nanti ketinggalan. Contohnya Mas Bro, untuk Web3 nya itu Algorand juga Web3 yang masih murah, GRT juga. Metaverse nya apa Mas Bro? Jangan neraca ya. Ada lagi Sandbox, Mana, Gala. Waduh, saya bikinkan saya rekomkan koin yang cakep-cakep. Ngapain meme coin? Enggak Mas Bro, nunggu nanti 5 tahun. Yang 5 tahun itu kan koin-koin top CMC itu 5 tahun baru jadi jutawan, jadi kaya. Omong kosong, itu tandanya Anda masih bodoh. Maaf ya Mas Bro yang bodoh. 5 tahun 10 tahun itu koinnya apa dulu? Itu koin yang berfundamental, project jelas, investornya ada, di balik belakang layar orang-orang ahli dedengkot kripto, ahli blockchain. Lah meme coin, aduh, pikiran dari mana? Makanya kalau udah keracunan seperti itu ya, jangan disamakan meme coin sama koin yang berfundamental nunggu 5 tahun. Geblek itu namanya ya. Kalau yang meme coin itu 5 tahun habis. Apa Mas Bro? Bob Doge, Sinja, macem-macem itu loh. Sedangkan koin yang top CMC aja bisa rungkat, bubble bisa habis, apalagi meme coin. Masa tenarnya pun akan berubah. Ada yang cuma 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun habis. Contohnya apa? FTX masa tenarnya habis, bangkrut. Apalagi Terra Lune, bukan Luna Maya ya. Jangan kemana-mana pikiran. Jadi saya sampaikan betul bahwa koin meme coin itu, orang yang ngomong kan baru 2 tahun, belum 5 tahun Mas Bro, itu pikiran
yang masih bodoh 5 tahun itu koin yang berfundamental ya. ETH, BNB, siapa yang punya ETH? Vitalik, bukan meme coin orang yang gak jelas. Itu mau 5 tahun mau 50 tahun pasti berjaya ya. Apalagi Cardano siapa yang punya? Charles, tahu nggak? Itu di situ. Lah meme coin ditunggu sampai 5 tahun habis. Orang kalau dikasih tahu, maaf ini saya ngasih tahu orang-orang yang mau dikasih tahu. Kalau yang nggak mau dikasih tahu ya bodoh amat ya. Saya itu di sini tutorial bukan untuk segelintir orang, untuk banyak orang, teman-teman Mas Bro, lingkungan Mas Bro, orang Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Bali, itu yang mau. Kalau yang jauh-jauh ya syukur kalau mau dikasih tahu. Dan utama orang pemula-pemula ya, orang pemula-pemula yang masih belum paham kripto. 99% gosong, tahu nggak gosong? Kebakaran uangnya. 1% aja yang bisa cuan. Shiba itu untuk jadi patokan. Beda dong, Shiba itu dulu semua uang tumblek-blek ke Shiba. Sekarang bubble, micin banyak, ada PP, ada TAPE, ada Rupe ya, yang bagus-bagus banyak ya. Sekarang meme coin digadang-gadang 5 tahun ke depan. Kacaunya ini. Ya cukup. Sekarang tuh edukasi yang pertama, segmen pertama. Sekarang Mas Bro mau rekom koin-koin yang mantep-mantep di Indojak ya. Saya jelaskan. Ini lihat, Gala ini 300-an perak, mumpung turun 7%. Kalau mau masuk ini bisa untuk long invest. Dia punya project, itu yang jelas seperti itu. Polygon, Matic ya. Jangan asal-asalan koin semelekete. Ya itu di situ. Nanti tunggu 5 tahun. 5 tahun apaan? Ini SLP ini harganya berapa dulu? Gila-gilaan. Ini punya project game yang make banyak, rame pemainnya banyak. Ini udah sekian lamanya makin longsor. Karena apa? Masa tenarnya habis. Kita itu di sini beradu, ribut, bermusuhan, perang tanding, bisnis, main game, kripto ya, saling menjatuhkan ya, saling tendang menendang, saling mencari tertinggi yang terhebat, kekayaan yang paling bagus mana, pada unjuk gigi menarik daripada investor. Itu seperti itu, nggak sembarangan ya. Masuk ini Helium ya, jelas punya project dengan Solana naik 3%, itu jelas daripada meme coin, Kemin ya, Failcoin, Nistellar, adiknya SRP, cara bodohnya masuk. DGB boleh, bagus-bagus. Ini nanti buluran yang akan datang loncat semua. Kalau meme coin biasanya loncatnya setelah BTC halving, sudah kaya, udah cuan di BTC, berpindah ke ETH, lalu altcoin, yang terakhir meme coin nanti diangkat-angkat sama depnya. Karena retail pada cuan, orang pada banyak duit ya, nanti diangkat-angkat, ditinggikan harganya, dibanting lagi karena udah punya cuan kita. Contohnya Mas Bro, tahun 2021 setelah orang pada kaya dari kripto, yang diangkat-angkat meme coin karena tahu retail punya uang. Binance RP1 jutawan masukkan semua hasil cuan kita masuk meme coin, blesek sampai sekarang tahun 2021 sampai sekarang tahun 2023 meme coin longsor. Nunggu 3 tahun sudah pada cut loss. Uangnya makin habis tuh di situ ya. Jadi banyak koin yang mantap-mantap. Kalau ratusan juta ya belinya di BTC. Ini CRO bisa Anda beli. Ini yang sangkut di Shiba, Crypto.com Singapura ya. Itu kalau Shiba dulu naik tinggi itu karena duitnya besar sekali, 240 triliun. Ini kelas paus besar itu bergabung jadi satu ya. Ada CRO, ada Vitalik dari ETH, paus-paus ETH
BTC Maxi, semua masuk tumblek-blek jadi satu, perang tanding di Shiba ya. Habis itu longsor pada TP, pada cuan. Sekarang yang nangis gigit jari, banyak yang nunggu ya. Ini Litecoin mumpung murah, yang mana dijadikan apa namanya di AS itu sebagai legal tender, termasuk Kanada. Link, boleh link, kemarin juga ada yang mereview link. BNB dulu 200.000 kok sekarang berjuta-juta. Barangkali yang jadi patokan BNB, siapa dulu yang punya, developernya siapa, projectnya apa, projectnya mantap-mantap, PancakeSwap, Trust Wallet, BSC Scan, yang punya siapa, GZ, orang kaya, duitnya banyak, ahli blockchain. Jangan disamakan koin ece-ece yang nggak jelas. Cardano ini kalau mau masuk mumpung lagi murah. Charles Hoskinson ini blockchainnya dinobatkan sebagai blockchain terkuat, terhebat ya. Siapa ini? Charles ya, mantan pendiri daripada Ethereum, mantep ya. Begitu. Ini kalau mau masuk komunitas Lunci, saya nggak mau rekom Lunci. 1 juta ke atas Mas Bro beli, sekarang bilangnya mau 1000 pun Mas Bro belum untung, masih buntung. Sudah menjadi token komunitas buat apa? Sama juga dengan meme coin. Yang suka-suka, yang nggak terima ya sana pergi. Ya, ini Kava boleh, ini dipakai teknologinya juga kerjasama sama Tether kalau nggak salah. Nah, kalau salah ya di ini dimaklumi ya. Kasih masukan kemarin kayaknya Kava apa satunya apa itu, pokoknya Fa gitu ya, karena banyak token ribuan. Nih Velo, jangan. Velo itu pom-poman Indoda, paus-paus lokal, kadang-kadang naiknya tinggi sekali, nggak gila-gilaan, sekali dibanting juga habis tuh. Jelas ini Ripple mumpung turun, SRP maksudnya ya. Banyak koin yang cakep-cakep, cari yang aneh-aneh ya. Begitu ya. Viro ini boleh, Viro ya, enak aja. Saya kasih banyak koin. Ini SEAL boleh, tapi Silika itu koin Singapura, Asia, biasanya nggak sampai ATH. Naik ya naik, tapi nggak seberapa, tapi lumayan bisa untuk beli ini daripada untuk meme coin. Begitu ya. Mau beli yang banyak bagus seperti ini, ngapain pilih-pilih yang ondel-ondel ya. Ini KRT murah 1,6 ya, rebet maksudnya kan murah di situ ya. Beli yang bagus-bagus banyak, nggak usah yang aneh-aneh ya, macem-macem aja. Ya, Solana, PancakeSwap, udah banyak sekali. Algorand nih Web3 ya, bisa masuk. Habar boleh. Ini yang nanti koin-koin yang punya fundamental ini kalau mau ditunggu 5 tahun 10 tahun, bukan koin kemin. Aduh, bagaimana sih ya, kepribe, bagaimana kepriye, bagaimana kepriwe. Aduh, waduh, tuh dah cukup lah ya. Saya akan memberikan apa namanya masalah berita-berita yang mantap-mantap ya, top ya, top Marco Top XDC. Ini dulu juga pernah saya review dulu ya. Ini kerjasama dengan apa itu di Jepang lah, nggak saya bahas semua, ngapain capek ya. Banyak sekali berita-berita ya. Nanti saya masuk ke berita-berita dulu. Ini Grayscale ini desak-sek untuk menyetujui semua ETF Bitcoin support sekaligus. Semua mental disetujui Grayscale ya, scale desak-sek untuk menyetujui semua ETF Bitcoin support sekaligus ya. Paham ya, biar agak jelas kalian. Grayscale manajer dana kripto mendesak Securities and Exchange Commission SEC untuk menyetujui sebuah proposal ETF Exchange Trades Fund Bitcoin support secara bersamaan untuk menghindari keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak. Setuju Grayscale pendapat bahwa SEC tidak seharusnya memilih pemenang atau pecundang itu ya. Pas Bro ngomong sedikit kenceng nggak apa-apa, yang namanya Grayscale aja ngomong pecundang. Ini suratnya dibaca sendiri pakai bahasa Mardia ini, Mas Bro nggak tahu. Ini suratnya ini ya, dilayangkan ke SEC. Ini yang bikin surat Grayscale ya, scale itu di situ ya.
pada 28 Juli 2023 melalui sebuah cuitan Twitter, Grayscale membagikan sebuah surat terbuka berkaitan ya dengan seks. Dalam surat yang dikirimkan oleh tim hukum Grayscale, mereka berargumen bahwa seks seharusnya menyetujui semua ETF Bitcoin support berdasarkan persetujuan yang telah diberikan untuk ETF Bitcoin Factory dengan alasan bahwa kedua jenis dana tersebut terkait erat. Dah cukuplah, kita mau yang lain yang mantap-mantap, yaitu untuk masalah Grayscale ya. Nah, ini bro, sekarang untuk dunia kita Indo nanti kripto akan booming ke depan ya, akan disebarluaskan, semua orang pada tahu kripto, termasuk ibu-ibu saat sukan jempol tuh Bang Ded tuh ya, istrinya sudah dilatih kripto, dia cuan kemarin di Dogecoin pertama di dunia bursa kripto Indonesia resmi diluncurkan ya Juli 28 2023. Mantap, dilansir dari CNBC Indonesia, PT Bursa Komoditi Nusantara ataupun Commodity Futures Exchange CFX sebagai bursa aset kripto Indonesia resmi meluncurkan pada hari ini Jumat 28 7 2023. Dihadiri Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dan Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko. Resmian bursa aset kripto Indonesia disebut sebagai ekosistem bursa kripto pertama yang ada di dunia. Cukup intinya yang penting mantap, ke depan makin booming ya, makin kaya dengan kripto ya. Cukup untuk berita Indo. Kemudian ini yang terakhir ya, untuk penutup di pagi ini, untuk sarapan pagi yang agak kenceng dikit nggak apa-apa ya, daripada kendor. Kalau kendor ya istri nggak mau, pinginnya yang kenceng. Jangan begitu mas bro, nanti nggak berdedikasi. Bodoh amat, emang gua pikirin ya. Ini kalau mau beli sendok, sendok bukan sendok ya, apalagi cebok. Sendok gandeng The Sandbox. Museum British bakal terjun ke Metaverse dan luncurkan koleksi NFT digital. Aduh, mantep, ngatel lagi. Makanya saya bilang apa, koin-koin yang cakep-cakep ini mumpung harganya masih murah sekali bro. Deketin mas bro. Bercanda ya, itu koin cakep-cakep seperti ini, Anda beli kambing aja nanti jadi kerbau ya, udah jelas, udah pasti. Ngapain meme koin ya. Museum British, salah satu institusi budaya terkemuka di dunia, baru-baru ini mengumumkan kemitraan dengan The Sandbox, sebuah game metaverse berbasis ETH ya, berbasis Ethereum. Melalui kemitraan ini, Museum British berencana untuk menciptakan berbagai koleksi NFT digital yang mencerminkan luas dan dalamnya koleksi Museum British, sekaligus menawarkan pengalaman baru yang mendalam. Dah cukup ya untuk hari ini pemanasan pagi ini. Mudah-mudahan pada yang dingin-dingin menjadi anget, suasananya menjadi greget ya, karena terlalu banyak kerak-kerak ya, kotoran-kotoran meme coin. Maka mas bro agak kenceng dikit untuk menyikatnya agar agak bersih, biar cepet terobati, supaya cepat sembuh mas bro rukiah. Seperti itu untuk pemula, untuk orang-orang yang baru. Kasihan teman-teman mas bro ya, bukan untuk anda-anda yang dedengkotan, yang udah pinter, udah terampil main lepret ya. Boleh saja ya berbeda pendapat. Emang orang harus kayak anda semua, harus anda ngikutin mas bro semua? Enggak, ini di riset kembali, pure kelapa kopior, begitu adil ya. Mungkin hanya itu ya pagi ini untuk penyemangat yang lagi dingin supaya anget kayak kopi pagi seruput gitu ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang baiknya anda ambil, yang jeleknya ataupun buruknya anda buang ya. Mas bro nggak sempurna, yang sempurna itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Yang belum subscribe tolong sudilah mensubscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam mas bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.